Di bawah ini manakah yang tidak termasuk etika profesi staf perawat lansia? A. Larangan pembatasan fisik. B. Menjaga kerahasiaan. C. Memberikan informasi pasien ke siapa saja. D. Menjaga privasi pasien. Jawabannya adalah C. Memberikan informasi pasien ke siapa saja, baik secara online atau bertatap muka secara langsung. Menjaga privasi pasien atau pelanggan haruslah menjadi salah satu prioritas utama dari sebuah perusahaan atau penyedia suatu fasilitas kesehatan. Di antara 4 di bawah ini, manakah yang tidak seharusnya dilakukan oleh perawat atau suster? A. Melakukan perawatan kesehatan. B. Mengambil tindakan medis sendiri. C. Melakukan perawatan jika terjadi borok pada pasien. D. Jika keadaan pasien memburuk, segera memanggil dokter. Jawabannya adalah B. Hal ini tentu tidak boleh dilakukan, karena jika salah menangani maka bisa menjadi fatal. Selalu ikuti arahan dari para ahli medis di fasilitas tempat kamu bekerja. Dari 4 di bawah ini, mana yang tidak termasuk dalam menangani perawat yang mengalami stres karena masalah dan beban kerja? A. Tidak memendam masalah. B. Marah-marah terhadap pasien. C. Konsultasi dengan rekan kerja. D. Makan dan tidur yang cukup. Jawabannya adalah B. Marah. Marah terhadap pasien. Sebagai perawat, tentunya kita tidak boleh melampiaskan tekanan stres kita kepada pasien. Ada cara-cara yang masih bisa dilakukan seperti tidur yang cukup, melakukan hobi dan berkonsultasi kepada senior atau rekan kerja. Ketika lobus frontal dan temporal otak menjadi lebih kecil dan menyebabkan perubahan kepribadian, maka itu disebut sebagai A. Demensia vaskular. B. Demensia lewat. C. Demensia Alzheimer. D. Demensia frontotemporal. Jawabannya adalah D, yaitu adalah demensia frontotemporal. Demensia frontotemporal sendiri merupakan penyebab umum dari demensia atau sekelompok gangguan yang terjadi ketika sel saraf di lobus frontal dan temporal otak menjadi hilang. Kondisi ini pun nantinya akan membuat lupus menjadi mengecil, sehingga mempengaruhi perilaku kepribadian, bahasa, dan gerakan. Menurut psikolog Maslow, manusia memiliki hasrat atau kebutuhan dengan 5 tingkatan, keinginan untuk makan dan tidur, termasuk ke dalam A. Kebutuhan pengakuan. B. Kebutuhan sosial. C. Kebutuhan fisiologis. D. Kebutuhan keamanan. Jawabannya adalah C. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan Maslow memiliki 5 tingkatan, yaitu fisiologi, rasa aman, rasa memiliki, penghargaan, aktualisasi diri, makan, dan minum. Tentunya masuk ke dalam kebutuhan mempertahankan hidup atau fisiologis. Manakah yang tidak termasuk ke dalam gejala demensia inti? A. Tidak ingat waktu atau tempat. B. Menghayal bahwa dompetnya dicuri orang. C. Kesulitan memahami sesuatu. D. Pelupa. Jawabannya adalah B. Menghayal bahwa dompetnya dicuri orang. Demensia merupakan sebuah penyakit yang mempengaruhi cara berpikir dan bernalar, sehingga dapat mengganggu aktivitas penderitanya sehari-hari. Pilihan A, C, dan D merupakan gejala demensia yang umum secara terjadi. Ada beberapa jenis kekerasan terhadap lansia. Manakah yang termasuk pengabaian lansia? A. Mengambil uang lansia dari dompetnya. B. Membiarkan lansia menggunakan celana dalam saja. C. Mengatakan hal-hal yang kasar. D. Tidak memberi makan. Jawabannya adalah D. Tidak memberi makan. Setidaknya terdapat 5 kategori kekerasan yang melanggar hak asasi para pasien. Di antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan pengabaian perawatan, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Tidak memberi makan pasien tentunya masuk ke dalam jenis kekerasan pengabaian perawatan. Saat pasien pertama kali datang ke panti jompo, orang yang bertugas membuat perencanaan perawatan adalah A. Konsultan. B. Fisioterapis. C. Care Manager di ahli gizi. Jawabannya adalah C. Care Manager atau manajer perawatan. Seorang manajer perawatan merupakan fasilitator profesional yang dapat memberikan nasihat dan memberikan informasi tentang berbagai macam pilihan yang tersedia untuk perawatan dan layanan lansia. Penyakit menular adalah penyakit di mana bibit penyakit baik ke dalam tubuh dan menyebabkan berbagai macam gejala. Manakah yang tidak termasuk jenis sumber infeksi atau bibit penyakit? E. Keringat. B. Tinjasi darah di air liur. Jawabannya adalah A, yaitu keringat.
Penyakit tentunya selalu ditularkan dari droplet air liur darah dan tinja, akan tetapi penyakit jarang sekali ditularkan melalui keringat. Pneumonia aspirasi adalah A. Penyakit pembuluh darah di otak. B. Komplikasi dari aspirasi paru. C. Penyakit di mana insulin tidak bekerja dengan baik. D. Penyakit tulang rapuh. Jawabannya adalah B, yaitu komplikasi aspirasi paru pneumonia. Aspirasi sendiri terjadi ketika makanan air liur, cairan, atau muntahan terhirup ke paru-paru atau saluran udara menuju ke paru-paru. Kondisi ini tentunya bisa sangat berbahaya. Pengguna atau lansia sering melakukan gerakan berpindah dan beralih dalam aktivitas keseharian. Karena itu kecelakaan mudah terjadi. Berikut ini yang tidak termasuk pencegahan kecelakaan adalah A. Mengamati baik-baik kondisi pengguna. B. Memeriksa alat bantu sebelum digunakan. C. Memperlebar penopang tubuh. D. Memastikan alas kaki dan pakaian pengguna sudah tepat. Jawabannya adalah C, yaitu memperlebar penopang tubuh. Pada pencegahan kecelakaan dan langkah pengamanan, maka terdapat 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu mengamati baik-baik kondisi pengguna, memastikan pakaian dan alas kaki pengguna sudah tepat, serta senantiasa memeriksa alat bantu sebelum digunakan. Dengan begitu pilihan C bukanlah termasuk ke dalam pencegahan kecelakaan, sehingga menjadi jawaban yang kita cari. Alur dasar proses perawatan lansia yang benar adalah A. Penyusunan rencana penilaian evaluasi pelaksanaan. B. Penilaian penyusunan rencana, pelaksanaan evaluasi. C. Penyusunan rencana pelaksanaan penilaian evaluasi. D. Penilaian pelaksanaan evaluasi penyusunan rencana. Jawabannya adalah B. Jika kita lihat di halaman 23 dari modul Kaigo Bahasa Indonesia, maka di sana tertulis alur dasar proses perawatan lansia, yaitu penilaian penyusunan rencana pelaksanaan dan kemudian evaluasi. Menurut ICF, International Classification of Functioning Disability and Health, cara memperlakukan penyandang disabilitas yang benar adalah A. Melihat dari kekurangannya dan menganggap mereka berbeda. B. Tidak melihat dari sisi negatifnya atau kekurangannya. C. Melihat dari sisi negatifnya, berprasangka, dan menganggap kita lebih baik dari mereka. D. Melihat dari sisi positif dan memperlakukannya berbeda dari manusia pada umumnya. Jawabannya adalah B. Berdasarkan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Disabilitas didefinisikan sebagai hasil dari interaksi dengan berbagai halangan. ICP sendiri mencantumkan bahwa disabilitas bukan dilihat dari kesan negatifnya saja, melainkan sebagai bagian dari individualitas manusia. Salah satu cara merawat pasien yang mengalami konstipasi yang benar adalah A. Memijat searah gerakan lambung. B. Memijat dari arah bawah perut ke arah atas perut. C. Memijat area pusar. D. Memijat searah gerakan usus. Jawabannya adalah D. Biasanya apa yang dimakan oleh manusia akan menjadi feses dalam waktu 24 jam hingga 72 jam. Akan tetapi, jika kamu terkena konstipasi, maka kotoran bisa mampet di dalam perut lebih daripada waktu tersebut. Untungnya masih terdapat beberapa hal yang bisa dapat dilakukan terutama pada pasien lansia. Selain memijat searah gerakan usus, kamu juga bisa memastikan asupan serat yang cukup, rajin berolahraga, serta menciptakan kebiasaan duduk di toilet setelah makan. Apa yang dimaksud dengan penyakit cerebrovaskular? A. Penyakit pembuluh darah di otak. B. Penyakit tumor di otak. C. Penyakit jantung. D. Penyakit infark, miokard. Jawabannya adalah A, yaitu penyakit pembuluh darah di otak. Penyakit cerebrovaskular sendiri terjadi karena pembuluh darah pecah atau tersumbat. Kerusakan pada bagian otak tertentu dapat menyebabkan berbagai macam gangguan yang akan dialami oleh para penderitanya,